Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Rashid Mufti dalam channel Belajar Bahasa. Banyak yang bilang bahwa belajar bahasa itu susah, rumit, dan membosankan. Padahal belajar bahasa itu sangat mudah dan menyenangkan loh teman-teman. Nah, kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Nila Zaima, salah seorang dosen bimbingan dan konseling di IAIN Kejeri. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nila Zaima. Kalau dianalisa dari sudut pandang psikologi nih ya, ini ada 3 hal. Jadi menurut Thorndike ya, itu ada 3 hukum belajar. Dalam belajar itu ada hukumnya ya teman-teman ya. Yang pertama, itu mungkin kalian pernah dengar Law of Readiness. Jadi hukum kesiapan. Belajar itu perlu persiapan loh teman-teman. Jadi nggak hanya asal-asalan. Dalam persiapan nih apa aja sih yang kalian butuhin dalam belajar bahasa asing? Misalkan kalian pengen belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa apapun yang kalian inginkan, itu apa aja yang harus kalian persiapkan. Jadi persiapan kalian itu menentukan keberhasilan kalian. Ya mungkin dimulai dengan cara mencari tutor yang pas atau mencari referensi dari buku-buku, dari internet tentang apa yang kalian butuhkan, dan yang paling harus dipersiapkan lainnya adalah waktu ya. Kita juga sibuk ya, tapi waktu adalah yang paling penting untuk dipersiapkan dalam memulai belajar bahasa asing. Terus kemudian yang kedua, law of exercise, jadi hukum latihan. Kalau udah persiapannya matang, kalian bisa latihan teman-teman. Jadi belajar tanpa latihan itu sama aja bohong, terutama belajar bahasa asing itu sangat perlu praktis ya. Nah, praktis ini kalian bisa lakukan dengan banyak hal. Misalkan kalian bisa nonton film yang berbahasa asing, terus kalian bisa ngajak teman kalian untuk ngobrol. Terus selain itu kalian bisa latihan ya, ngomong sendiri juga boleh gitu ya. Itu terus habis itu latihannya lagi mungkin kalian bisa merekam suara kalian ketika belajar bahasa asing itu kira-kira udah pas apa belum, kayak gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk latihan ya teman-teman. Nah terus kemudian yang ketiga nih ada law of effect. Jadi ketika kita belajar terus kita udah latihan, kita harus mempertimbangkan efeknya dulu. Efeknya itu seperti apa sih? Nah, hasil yang kalian pelajari itu dampaknya apa buat kalian? Lebih membuat kalian senang atau lebih membuat kalian pusing, kayak gitu ya. Nah, ini di dalam law of effect, hasil yang menyenangkan itu penting ya teman-teman. Ketika hasil kalian itu menyenangkan, maka kalian kemungkinan besar akan bisa mempelajari hal itu dengan lebih baik lagi. Misalkan nih, kalian udah ada kemajuan dalam belajar bahasa asing. Nah, itu kalian happy, kalian tingkatkan aja apa yang sudah kalian raih, kayak gitu. Nah, terus abis itu kalian bisa ngasih reward ke diri kalian sendiri. Misalkan, oh aku dalam 1 hari udah bisa menguasai kosakata bahasa asing sebanyak berapa gitu. Kasih reward aja untuk diri sendiri. Itu ya teman-teman, tips untuk belajar bahasa asing ala psikologi sih seperti itu. Ada hukum belajar sendiri ya. Hukum belajar itu ada 3 itu tadi. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.